Nah, jadi kalau tajwid mah tidak berubah dari dulu sampai akhir nanti kehidupan sama. Jadi kalau udah paham satu hukum, ya begitu terus hukum. Benarnya atau bisanya orang baca Quran karena benar membaca sesuai dengan tajwidnya, bukan karena lancarnya. Nah, maka pastikan di saat kita membaca Al-Quran itu, baca itu Quran sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus dituntut sama dengan para qori internasional. Gak bisa, ya semampunya kita saja. Yang penting kita paham. Jangan sampai yang sudah dipahami tidak dipakai. Tuh, tahlil kan begitu tahlilan. Nggak ada makhrajnya, nggak ada tajwidnya. Nggak ada, pakai semampu dan sebisa kita. Karena kalau kita membaca Al-Quran dengan baik, nanti Quran ini punya leluasa untuk memberikan pertolongan di yaumil akhirat nanti. Karena Rasul mengatakan Quran, inna syaum wal Quran, sesungguhnya puasa dan Al-Quran, ja'ani yaumal kiamah, dua makhluk Allah itu akan datang pada hari kiamat, yashfa'an, memberikan pertolongan. Yashfa'an, akan nolong kita. Namanya nolong berarti ada salah. Salah tapi ditolong, selamat gak? Selamat. Model umpamanya Bang Rijal ke depan, naik motor gak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, naik motor, pas razia tuh di depan, berhenti, maka akan ditilang karena punya salah. Betul? Tidak pakai helm, dilihat SIM-nya tidak bawa, STNK juga tidak bawa. Kalau kuncinya mah dibawa, kuncinya. Kalau kunci kan itu. Pas mana SIM gitu kan, nggak ada Pak. Lagi ditilang begitu, datang polisi yang lain. Pak Ijal, dari mana? Ini kirain nggak ada razia Pak, saya di sini. Kawan, udah lepasin temen gue. Gitu. Temen gue udah lepasin. Oh ya udah Pak, jalan gitu. Gara-gara Bang Ijal dikenali oleh salah satu pemeriksa polisi itu, maka bisa lolos padahal ada salah. Nah, meskipun kita ada khilaf, ada dosa, ada salah, nanti di akhirat ditilang malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah. Quran datang karena sering kita baca dengan baik, sering kita khatamkan, sering kita amalkan, memberikan pertolongan kepada kita. Selamat insyaallah. Makanya bacalah Quran dengan baik, pelajari daripada artinya, pahami daripada tafsirnya. Setelah paham, terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah Al-Quran akan menjadi penolong kita. Amin ya Rabbal. Apalagi kata Nabi tidak pernah tidur sebelum membaca dua surah penyelamat. Apa? Al-Muluk dan As-Sajdah. Selalu dibaca tiap malam oleh Nabi. Karena dua surah ini akan menjadi benteng, bakal pasang badan di dalam kubur. Jadi kalau ada yang datang menyiksa kita, ataupun ada malaikat yang akan menyiksa kita, maka dua surah itu, As-Sajdah dan Al-Muluk, akan menjadi pasang badan. Rasul bilang, As-Sajdah itu akan ngomong, ya Rabb, jangan siksa orang ini. Jika aku ini bagian daripada firman-Mu, maka jangan siksa orang ini, karena aku sering dibaca waktu di dunia oleh orang ini. Tapi jika aku bukan bagian daripada firman-Mu, silakan siksa orang ini. Tapi kan As-Sajdah ini
bagian dari firman Allah, maka pasang badan. Maka selamatlah kita tuh dengan surah tersebut asbabnya. Maka Nabi menyebutnya surah munjiat, surah penyelamat. Tuh, itu dikubur. Kalau ingin selamat tidak dimasukkan ke dalam jahanam, kata Nabi sering baca 7 surah yang diawali dengan Hamim. Dalam satu Quran itu 114 surah, ternyata ada 7 surah yang awalnya diawali dengan Hamim. Itu ada 7 surah. Surah urutan ke-40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Baca tuh Bu. Hari ini urutan surah yang ke-40, surah Asy-Syura kalau gak salah tuh ya. Asy-Syura dibaca, besok dibaca. Manfaatnya apa? Maka kata Nabi, di setiap kali nanti orang akan dijebloskan ke pintu jahanam, sementara pintu jahanam itu ada 7 pintu. Maka pas mau ditarik, dimasukkan ke jahanam, itu surah Hamim sudah berdiri di pintu jahanam. Mau kemana? Gitu. Gak bisa. Karena saya sering dibaca waktu di dunia, dihalang-halangi, diseret lagi ke pintu yang berikutnya, sudah berdiri lagi Hamim yang berikutnya. Dibawa lagi ke pintu yang lain, diri lagi itu Hamim berikutnya. Jadi 7 surah Hamim ini akan berdiri di setiap pintu jahanam, sehingga tidak ada pintu yang terbuka untuk orang yang membacanya. Maka akhirnya itu orang selamat. Itu Al-Quran. Ini kan Ustaz pertama Al-Ghafir sama Al-Mu'min. Al-Quran ada 2 tuh. Ya, Amin pertama Al-Ghafir. Terus saya ambil lagi Quran yang satu lagi Al-Mu'min. Tidak naon, beda nama. Iya. Bacaannya sama. Iya. Model saya kan namanya Jajang Al-Haj. Kalau di sini, kalau di luar mah Arlando saya namanya. Iya. Mau nanya gitu. Orangnya satu nggak apa-apa. Iya. Jadi bisa disebut Gofir, bisa disebut Al-Mu'min, sama. Gitu kan? Surahnya itu juga, hanya beda nama doang. Gak apa-apa Bu Haji. Harus sering baca dengerin ini. Harus baca. Kata Amuluk pelit amat itu baca gue. Kan Nabi itu mengatakan bacalah, bukan dengarkanlah. Bacalah 2 surah penyelamat Al-Mulk, As-Sajdah. Nah itu untuk dikubur. Kalau untuk nanti di akhirat menutup 7 pintu jahanam, bacalah kata Nabi 7 surah yang diawali dengan Hamim. Gitu. Al-Quran akan menjadi penyelamat, akan datang pada hari kiamat, ja'an yasfa'an, memberikan pertolongan. Walaupun ada salah, ada dosa, karena ada yang kenalin kita Al-Quran, insya Allah kita bisa diselamatkan dengan syafaat Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tinggal tafsirnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.